Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-9 dan ke-10 sampai 11. Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Satu persatu saya akan uraikan. Saudara tetap buka kitab suci ini. Daud ketika bermazmur ini pakai kata kecaplah. Itu sungguh mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Sebab Daud itu bisa merasakan Tuhan seperti orang makan sesuatu yang nikmat. Aneh sekali. Cukup lama saya merenungkan firman ini. Lagi sekali kata kecaplah. Maaf kalau sobat kita. Coba kalau saudara lagi makan lalu menikmati makanan itu dan makanan itu enak. Maaf ya saya pakai kata ini. Mulut kita bunyi nggak? Nyam-nyam gitu, bunyi tidak? Maaf itu. Nah seperti itu Daud dalam bersekutu dengan Bapa di surga, dia betul-betul menikmati seperti orang lagi makan. Secara logika ini sulit. Kenapa? Kan Tuhan bukan makanan. Betul tidak? Tapi untuk menggambarkan betapa nyatanya Tuhan itu dalam kehidupan Daud, sehingga dia mengatakan dia itu bisa mengecapnya, bisa merasakan seperti orang makan sesuatu. Kiranya pengalaman Raja Daud ini itu jadi pengalaman kita semua dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang jelas sampai hari ini pun semua kita belum pernah lihat Tuhan, belum ada, bukan? Tapi walaupun dia belum pernah kita lihat, tapi dia ada dan dia bisa merasakan. Sulit memang merasakan ini, apalagi saudara tinggal di tempat ini. Bagaimana bisa merasakan Tuhan sampai seperti orang mengecap makanan? Tapi percayalah, kalau Raja Daud punya pengalaman seperti itu dengan Tuhan, dan Tuhan bisa dirasakan oleh hidupnya sampai seperti dia lagi makan sesuatu. Percaya tidak? Tuhannya Daud dan Tuhan kita itu sama. Saya tanya, iya atau tidak? Tuhannya Daud dan Tuhan kita itu sama. Jadi walaupun saudara di tempat ini, semua saudara pun bisa merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup. Kecaplah dan lihatlah. Maaf, mungkin saudara berkata, enak aja Pak Pendeta Daniel ngomong seperti itu, tidak merasakan penderitaan kami ada di sini. Memang dalam hal itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saudara mengalami di sini. Tapi percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap sama atau tidak? Sama. Maaf kalau saya tanya ini, apakah Tuhan buat kita yang di dalam tempat ini dan Tuhan buat yang lain yang ada di luar penjara manapun juga, Tuhannya sama atau beda? Ya sudah. Kalau begitu, saudara pun bisa merasakan Tuhan seperti lagi makan sesuatu. Coba temukan pengalaman yang luar biasa ini. Nah, saya percaya pengalaman Raja Daud itu juga yang dialami oleh Yusuf waktu di Mesir, di penjara Mesir. Dialami oleh Rasul Paulus waktu dia di penjara. Ingat, sudah berapa kali saya sampaikan kepada banyak orang. Dari 27 kitab perjanjian baru, kalau kita hitung Matius sampai Wahyu, itu 27 kitab. 13 itu suratnya Paulus. Kalau kita baca mulai kitab Roma sampai kitab Ibrani, itu semua tulisan Paulus dan jadi firman Tuhan sampai hari ini. Dan saudara harus tahu, 80% dari 13 kitab itu, jadi kira-kira 11-nya itu ditulis waktu dia dalam penjara. Ayo, maaf ya kalau kita bandingkan, jangan tersinggung saya ngomong ini. Paulus di penjara karena dia salah atau tidak? Salahnya karena apa? Iya, kalau dihitung waktu itu. Tapi waktu dia di penjara setelah dia bertobat, dia nggak salah karena Injil dia buat itu.
Nah seharusnya dia protes kepada Tuhan. Kan saya sudah bertobat. Tuhan bilang sudah diampuni. Enggak, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bayangkan, tidak ada kesalahan yang dia buat. Karena Injil dia masuk dalam penjara. Tapi dia bisa menikmati Tuhan. Karena kalau dia tidak bisa menikmati Tuhan, bisa nggak dia nulis firman itu? Bisa tidak dia nulis firman kalau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat? Tidak bisa. Yang ada cuma kemarahan, protes, berontak. Mungkin maki-maki Tuhan. Tapi ternyata dia tidak. Dia bisa menikmati Tuhan itu. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang pernah berkata, akulah Immanuel, kecuali Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Ada banyak Tuhan di dunia. Tapi hanya dia, Yesus Tuhan kita berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sampai dunia ini kiamat. Saudara, maka itu jangan pernah merasa bosan hidup, merasa jenuh, malas, loyo, tidak punya semangat. Rasakan Tuhan, kecaplah dia. Daud bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Ayo baca kalimat berikut, masih ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Berbahagialah siapa? Orang yang berlindung padanya. Memang negara kita sedang kacau seperti ini. Hukum bisa dibeli. Betul tidak? Negara ini sudah kacau betul. Seandainya saudara punya uang banyak sekalipun, jangan pernah pakai uang itu. Berlindunglah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mungkin ada di antara kita yang punya koneksi dengan siapa. Tetap jangan pernah berlindung pada manusia. Berlindunglah pada Bapa di surga saja. Berbahagia kita. Berbahagia. Hari Rabu yang lalu, seminggu hari ini, bersama istri saya, kami satu tim masih ada di Nusa Kambangan. Kami 2 hari di sana, Selasa dan Rabu minggu yang lalu. Nah, kami kunjungan, di dalam itu ada 7 LP di pulau itu. Nah, 1 itu khusus semua terpidana mati. Nama penjaranya SMS. SMS singkatan Super Maximum Security. Jadi sebuah penjara yang sangat ketat. Sebab semuanya terpidana mati. Nah, kami ketemu dengan salah seorang terhukum mati di orang Nigeria karena kasus. Ternyata berapa hari dia bilang ada vonis yang merubah dia. Langsung dari hukuman mati dia turun jadi hukuman 12 tahun. Kami tanya, dia sudah pintar bahasa Indonesia kan, sudah lama di dalam situ. Dia bertobat. Dia mencoba menyerahkannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan buat hal yang luar biasa. Ada perubahan keputusan. Dia berlindung kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Maka itu, percayalah firman. Katakan amin. Jangan percaya yang lain. Vonis pengadilan bisa berubah. Sebab Tuhan di atas segala-galanya. Asal dia tahu hati kita bertobat atau tidak. Ayat 10. Takutlah akan Yahweh. Hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Percayakan firman ini. Tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan dia. Hari ini kita coba menyimpulkan apa arti kata takut akan Bapa di surga. Cuma 1. Takut akan Tuhan bukan 2, bukan 3, 1. Yaitu takut berbuat dosa. Dosa semua kita tahu itu apa. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan itu menyebabkan seluruh kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Hebat sekali. Nah, takut akan Tuhan itu yang tahu hanya orang itu, diri kita sendiri dengan Tuhan.
Kita boleh cerita kepada teman kita, oh saya takut akan Tuhan, saya takut akan Tuhan. Bisa dipercaya nggak mulut kita dengan orang lain? Tidak bisa. Maka itu yang tahu seorang itu takut berbuat dosa atau tidak, hanya orang itu sendiri dengan Bapa di surga. Maka itu saudara-saudara, tunjukkan dari hati kita bahwa kita ini takut akan Dia, kita ini takut berbuat dosa. Kalau itu ada dalam hidup kita tiap hari, percayalah, vonis bisa berubah. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara yang mengikuti kasusnya Antasari, mantan ketua KPK itu. Nah, ternyata berapa hari ini kita dengar berita, ada novum, ada bukti-bukti baru. Padahal dia sudah divonis hukuman mati. Nah, hari-hari ini vonisnya, novumnya, hal-hal barunya sedang dikumpulkan oleh pengacaranya. Maaf, kita tahu dia bukan orang Kristen, tapi toh pembelaan Tuhan nyata juga. Nah, di situ kita melihat Tuhan itu nggak cuma untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang yang takut akan Dia. Tuhan itu berlaku adil. Jadi sudah divonis mati oleh pengadilan, ternyata bisa berubah. Nah, malah hakimnya yang memvonis dia mati itu kan orang Kristen. Sekarang dia kena masalah sendiri. Nah, jadi kalau orang itu nggak takut Tuhan, walaupun dia Kristen, nggak ada jaminan. Ini kisah nyata yang sedang berlaku di Indonesia. Walaupun yang terdakwa itu Islam, kalau memang dia nggak bersalah, Tuhan adil, bisa ketemu bukti-bukti baru. Itulah contoh. Siapa yang takut akan Tuhan, tidak peduli agamanya apa, Tuhan akan bela orang itu. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Ini kan aneh. Singa bisa merana kelaparan, tapi bisa. Tetapi orang-orang yang bagaimana? Mencari. Wah, ini dahsyat sekali. Singa-singa muda boleh kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Bapa di surga tidak akan apa? Kekurangan sesuatu pun. Kalau ada firman yang berkata mencari Yesus, mencari Yahweh, itu bukan berarti Tuhan itu pernah hilang. Bukan begitu. Artinya apa? Artinya ketika kita dalam semua kesibukan kita sehari-hari, kita sering lupa Dia, bukan? Nah, waktu-waktu senggang, waktu lagi duduk sendiri, waktu lagi tidak ngerjakan apa-apa, cari Dia, nikmati hadiratnya. Kalau saya pakai ayat yang ke-9 lagi begini, anak-anak contohnya, mereka tahu di rumah ada makanan karena mama menyediakan, tapi anak-anak tidak tahu makanan ditaruh di meja atau di almari atau di lemari es. Makanannya ada, cuma anak-anak tidak tahu ada di mana. Maka kalau anak-anak ingin makan, dia harus apa? Mencari di meja makan atau di almari atau di lemari es. Nah, seperti itu Tuhan ada. Tapi ketika kita sibuk, kita nggak tahu Dia di mana sekarang ini. Cari sampai ketemu. Saudara yang di dalam tempat ini jauh lebih banyak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan daripada kami yang di luar, karena kesibukan kami itu tadi. Maka itu gunakan waktu sebaik-baiknya, karena saudara banyak waktu yang senggang untuk mencari Bapa di surga. Kalau kita ketemu Dia, nikmati Dia, kecaplah Dia. Seperti kita lagi makan sesuatu, nikmat sekali kalau kita mau buat itu. Dan janjinya lihat, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik bagi orang yang mencari Dia. Ini jaminan yang hebat sekali. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak. Inilah jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Masih di Mazmur ayat 34. Saya baca ayat yang ke-7 dan 8 sekarang. Ada janji yang luar biasa. Orang-orang yang tertindas ini berseru. Bagi saudara-saudara yang masuk ke sini karena fitnah, karena tuduhan, dengarkan ayat ini. Siapa yang tertindas
Kalau dia berseru dan Tuhan bagaimana? Mendengar. Lalu Tuhan bagaimana lagi kalimat berikut? Menyelamatkan dia. Dan sudah divonis. Tapi ternyata ada bukti baru lagi yang muncul. Itulah keadilan Tuhan. Orang-orang yang tertindas kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Nah, itulah fakta. Jadi Tuhan kita itu adil. Maka kalau ada yang berlaku tidak adil, dia akan marah pada orang itu. Dan yang diperlakukan tidak adil, yang adil itu akan bela. Jadi tetap bagaimanapun keadaannya masih ada harapan. Ayo baca sama-sama ayat yang ke-8. Ini janji yang luar biasa. Walaupun suara sendiri nggak ada siapa-siapa, misalnya ingat ayat ini. 1, 2, 3. Malaikat Yahweh berkemah di mana? Sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Mana lebih sakti kalau menjaga, satpam atau malaikat? Mana lebih sakti? Jelas malaikat. Malaikat-malaikatnya akan berkemah. Apa arti kata berkemah? Iya, bukan, maksudnya begini. Kalau berkemah itu berarti malam pun menjaga. Betul tidak kata berkemah? Jadi menunggu di situ. Nah, malaikat-malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Dan kita dilindungi. Maka itu jangan pernah takut. Apapun perbuatan manusia. Memang lagi sekali saya katakan negara kita ini kacau. Orang yang punya uang bisa buat semau-maunya. Ngeri sekali. Tapi tetap ada yang lebih tinggi daripada uang. Yaitu Yesus Tuhan kita. Harapkan dia untuk menyelesaikan semuanya itu. Bukan manusia lagi yang kita harapkan dalam hidup ini. Oh saudara-saudara, kalau kita betul-betul menunjukkan sikap hati kita ini. Yang tawanya Tuhan. Percayalah. Apapun putusan pengadilan tetap bisa diubah. Karena itu hakim yang adil. Asal tunjukkan rasa takut Tuhan itu. Tunjukkan bahwa kita nggak akan berbuat dosa lagi. Kalau itu yang kita tunjukkan, sungguh apapun perbuatan manusia, Tuhan akan betul-betul menyatakannya itu. Pasal 32 kitab Mazmur. Ayat yang ke-10 dan 11. Ya, yang tidak hafal kitab, dengarkan saya baca. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Orang jahat artinya. Tetapi siapa? Orang yang percaya kepada Yahweh berapa di surga. Dikelilinginya dengan kasih setia. Kalau tadi malaikat-malaikat berkeliling karena kita takut akan Tuhan. Sekarang siapa yang mengelilingi kita? Kasih setianya. Itu Tuhan sendiri. Kira-kira ada nggak setan berani nerobos perkemahan para malaikat dan menerobos kasih setia Bapa surga yang mengelilingi kita? Ada nggak setan berani nerobos? Tidak ada. Percayalah, keluarga yang kita kasih pun Tuhan akan lindungi seperti itu. Ayat 11. Bersukacitalah dalam Yahweh. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Kapan kita jadi orang benar? Waktu kita bertobat. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, wow, dia berkata bersorak-soraklah. Artinya apa kalau orang itu bersorak-sorak? Artinya apa kalau ada orang bersorak-sorak? Senang, menang, ya, dapat hadiah. Siapa yang bisa bersorak-sorak? Bukan orang kaya, tapi orang benar. Yang kedua masih ayat ini. Bersorak-soraklah, hai siapa? Orang-orang jujur. Nah, apa arti kata jujur? Tidak ada salah dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, jaminan ini. Kita ketemu 3. Orang yang takut Tuhan, orang yang benar, orang yang jujur. Orang takut Tuhan, orang yang benar, orang yang jujur, itu nggak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati kita. Kita bisa buat jujur di depan seseorang, tapi hati orang itu bengkok, bisa tidak? Di depan orang dia jujur,
tapi di dalamnya ada hati bengkok. Orang itu tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Maka itu, saudara-saudara, paksakan hati kita untuk takut Dia, untuk berlaku benar dan berlaku jujur. Jangan biarkan tipu muslihat dan kejahatan-kejahatan lain menguasai hati kita. Jangan. Percayalah, vonis pasti berubah. Kalau Tuhan melihat 3 hal ini, kita takut Dia, kita benar, kita jujur, percayalah, vonis akan berubah. Kok nggak ada yang amin? Amin? Saya ulangi, vonis akan berubah. Karena yang kekal itu vonis dari surga. Dan vonis dari surga itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan melihat kita takut Dia, kita hidup benar, dan kita hidup jujur. Hanya Tuhan yang tahu dengan diri kita. Jadi usahakan itu dalam hidup kita setiap hari. Melakukan seperti itu. Pasal 34 lagi. Ayat yang ke-22 dan 23. Kemalangan atau kecelakaan atau kerugian semua sama. Akan mematikan siapa? Orang fasik. Itu orang jahat. Ngeri sekali. Dan siapa yang membenci orang benar akan apa? Menanggung hukuman. Nah, inilah jaminan. Lagi sekali saya berkata, kalau ada yang karena fitnah, saudara masuk ke sini, ada yang menuduh karena mereka punya uang, sehingga bisa asal ngomong saja. Jangan pernah takut. Ayat ini saudara pegang betul-betul. Kalau mereka membenci orang benar, wah, ini janji. Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Bukan diri kita lagi. Ini jaminan, saudara-saudara, yang dari Tuhan. Maka itu nantikan keadilan ini. Tunjukkan dari hari ke hari. Ingat, kalau pemerintah saja, pemerintah, dari Kementerian Kehakiman bisa punya undang-undang. Siapa yang di dalam LP mana saja, kalau hidupnya itu benar, kan dapat keringanan bukan? Dapat remisi, dapat semuanya itu. Itu manusia, apalagi Tuhan. Kalau Dia melihat hidup kita, hati kita, itu benar. Saya baca lagi ayat 22 itu menyenangkan sekali. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman mengerikan. Ayat 23. Yahweh membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Hebat sekali Tuhan kita. Yang berlindung padanya, bukan pada uang, bukan pada koneksi ini, koneksi pejabat itu, tapi pada Tuhan. Ini jaminan yang luar biasa. Mari kita periksa hati kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bagaimana sikap hati kita dalam kita mencari Dia, kita merenungkan kasih-Nya, kita menikmati hadirat-Nya, kita mengecapnya. Masih pasal 34, ayat yang ke-14 dan 15. Ya, pasal 34, ayat 14-15. Jagalah apa kita? Lidah. Kita tahu bukan? Lidah ini sumber kejahatan. Orang bisa ngomong. Contoh, berapa banyak orang iri hati? Ini perkara kecil dan sering terjadi. Di Jawa banyak terjadi. Ada orang lagi nuntun motor, entah karena banyak kempes atau karena bensinnya habis, lagi nuntun motor. Tapi dia tergesa-gesa karena dia mau cepat. Ada orang cuma teriak satu kata, maling. Orang itu dibakar hidup-hidup. Padahal dia bukan maling, itu motornya sendiri. Ini pernah terjadi di daerah Bekasi, di Jawa Barat sana. Padahal orang itu iseng. Tuhan kurang ajar sekali. Nah, itulah setan. Maka itu jaga lidah kita. Jangan ada kejahatan di mulut kita. Saya ulang ya. Jagalah lidahmu terhadap apa? Yang jahat. Jaga. Dan jagalah bibirmu terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Jaga. Usahakan terus untuk kita bisa benar, jangan ada salah. Karena hati, ingat tadi itu, takut Tuhan,
Hidup benar dan hidup apa ketiga? Jujur. Ingat itu ya. Ini yang akan merubah vonis kita masing-masing. Tunjukkan itu. Maka kita akan melihat nanti betapa hebatnya Tuhan. Ayat 15. Jauhilah yang apa? Yang jahat. Dan lakukanlah apa? Yang baik. Jauhi yang jahat. Walaupun ada di sekitar kita tantangan-tantangan ada. Maaf, berapa kali di antara saudara diberi kesempatan untuk buat jahat oleh petugas sendiri. Betul tidak? Pernah tahu terjadi itu? Nah, ada banyak kesempatan untuk kita bisa buat jahat. Baik kita yang di luar maupun yang di dalam. Semua kesempatan jahat itu ada di mana-mana. Maka itu kita harus milih. Mana yang kita mau lakukan? Yang jahat atau yang benar? Itu pilihan di antara kita semua. Carilah perdamaian. Nah, saya suka kalimat terakhir. Coba baca semua kalimat terakhir. 1, 2, 3. Berusahalah mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan lidah yang benar, hati yang benar. Ya, jauhkan kejahatan. Cari perdamaian. Ayo kita berusaha mendapatkan semuanya itu. Kalau saya pakai lagi kata ini, berusaha mendapatkannya. Tadi yang pertama 3 hal. Apa tadi? Hidup takut akan Tuhan. 2, masa lupa, hidup benar. Yang ketiga, jujur. Berusahalah untuk mendapatkannya. Sebetulnya nggak susah. Sebab untuk mendapatkan hal-hal itu, kan kita nggak perlu ke pasar untuk beli. Kita nggak perlu ke Luki untuk cari barang-barang itu. Dijual tidak? Di pasar juga? Tidak. Jadi itu mencari dengan hati saja. Asal sungguh-sungguh. Tidak perlu pakai uang. Nah, bayangkan. Kalau sesuatu ini yang bisa menolong hidup kita untuk jauh lebih baik dan gratis, kita hanya berusaha saja. Kalau kita tidak mau berusaha, rugi atau tidak? Rugi sekali. Jadi anak-anak Tuhan, ayo dalam hidup ini kita sungguh-sungguh melakukan yang benar itu. Cari yang takut akan Tuhan. Berusaha hidup jujur. Berdamai dengan semua orang. Berusaha untuk hidup benar di hadapan Dia. Waduh, kalau kita hidup seperti itu, hidup itu menyenangkan betul. Percayalah, saya ulangi lagi. Vonis manusia bisa berubah. Ingat lagi sekali contoh, bukan orang Kristen. Tapi keadilan tetap keadilan. Yang bisa berubah. Justru jaksanya, hakimnya yang memvonis dia, itu yang Kristen. Malah kebalik sekarang ini. Dia dapat vonis sendiri. Di situ kita lihat keadilan Tuhan kita. Jadi untuk apa saja, berlindunglah kepada Tuhan. Amin. Jangan pakai uang, jangan cari koneksi, tapi sungguh-sungguh menggunakan Tuhan dalam segala hal untuk mencari keadilan itu. Bagian terakhir, kita lihat kitab Filipi. Ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Anak-anak Tuhan, usahakan dalam hal apa saja. Bapa di surga menilai kita semua adalah senantiasa taat. Apa kata lain senantiasa? Ayo, apa kata lain senantiasa? Selalu. Terus menerus. Tidak putus-putus taat. Apa yang terjadi kalau kita senantiasa taat? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kepada Bapa di surga. Takut dan gentar. Artinya jangan ada dosa lagi. Takutlah berbuat salah. Gentarlah kepada Tuhan yang hebat itu. Kalau itu ada dalam hidup kita,
Saudara, sungguh pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita masing-masing. Begini kata Paulus waktu itu, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya begini, secara hukum manusia, dari anak kecil aja tahu. Lihat anak-anak kecil, kalau dilarang oleh orang tuanya, dia tidak melakukan. Karena ada orang tuanya, ada bapaknya di situ. Di bapaknya paling dikit, dia buat itu anak. Betul? Itu anak kecil. Nah ternyata kita juga sering begitu. Maka itu Paulus berkata, jangan cuma kamu taat waktu aku kelihatan ada di antara kamu, tapi waktu aku tidak ada pun tetaplah taat, teruslah taat. Itu maksudnya. Jadi anak-anak Tuhan, ada pemimpin ataupun tidak, ada Tuhan maupun tidak kelihatan, tetaplah taat. Amin. Tetaplah taat. Maka itu tetap rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena dia Immanuel, dia terus ada dengan kita. Takut dan gentar. Tiap kali kita mau buat salah, mau buat dosa, ada Tuhan di sini, ada Tuhan. Rasa hormat itu ada. Terus kalau itu kita kerjakan, setan pasti tidak berani ganggu kita lagi. Sebab orang yang senantiasa taat, itu bagi setan, orang itu tahu Tuhan hadir bersama dengan dia. Maka itu setan gak berani ganggu. Kalau setan tahu bagaimana hidup kita dengan Tuhan, takut dan gentar itu tadi. Ayat 13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan semuanya karena kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau mulai hari ini sikap hidup kita senantiasa taat. Ada yang kita sederhani ataupun tidak, kita tetap taat. Hiduplah takut Tuhan, hiduplah benar, hiduplah jujur. Amin. Berusahalah untuk mendapatkan semuanya itu. Perdamaian, lidah yang benar, tidak jahat. Wah, kalau semua itu kita kerjakan, mujizat demi mujizat tiap hari terjadi dalam hidup kita semuanya. Itu pasti. Keputusan-keputusan apapun bisa